Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Winda Astuti bersama beberapa rekan saya yang akan menemani Anda di 10 menit ke depan dalam acara analisis berita. Berikut tayangannya, selamat menyaksikan. Bersama saya Rizky Khalifah. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK lagi-lagi membongkar kasus suap jual beli jabatan yang dilakukan oleh kepala daerah. Kali ini tim Komisi Pemberantasan Korupsi membongkar praktik yang dilakukan oleh Bupati Pemalang, Jawa Tengah, Bapak Mukti Agung Wibowo. Mukti diangkut tim penindak KPK ke markas anti rasuah pada tanggal 11 Agustus 2022 kemarin. Tim penindak menyeret 23 orang beserta uang yang diduga terkait suap pengadaan barang jasa dan mutasi jabatan. Jauh sebelum diungkapnya perbuatan Mukti, KPK lebih dahulu membongkar praktik serupa yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah. Hal ini tentunya melanggar Undang-Undang ASN Pasal 23 tentang kewajiban seorang ASN yang melaksanakan tugas dengan penuh kejujuran, penuh tanggung jawab, serta menunjukkan sikap integritas dalam setiap tindakannya. Dijelaskan pula pada pasal 19 ayat 3 bahwa setiap jabatan pimpinan tinggi ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas. Artinya, untuk menduduki sebuah jabatan pimpinan tinggi tidak dapat dilakukan dengan suap menyuap jabatan. Oleh karena itu, diperlukannya perilaku yang jujur dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan amanah sebagai ASN. Berdasarkan berita dari Sindor News bahwa terdapat 3 masalah SDM di birokrasi, yaitu terkait dengan kompetensi, komitmen, dan kolaborasi. Maka dari itu diperlukan manajemen ASN yang baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan juga PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, yaitu dengan cara menyesuaikan penetapan kebutuhan dan pengadaan ASN berdasarkan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan, melakukan penilaian kinerja secara berkala, menerapkan sistem merit, serta memperlakukan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Dan kita sebagai ASN harus memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran untuk menerapkan prinsip dan nilai dasar ASN untuk mencapai 100% ASN yang dapat diandalkan. Bersama saya, Puji Lestari. Pemerintah menghadapi era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan dinamisnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kondisi tersebut membuat institusi pemerintah harus mengantisipasi secara tepat dengan melakukan reformasi birokrasi sehingga menjadi organisasi berkinerja tinggi yang dalam waktu cepat dapat bertransformasi menjadi birokrasi berkelas dunia. Dalam upaya mewujudkan organisasi berkinerja tinggi, sumber daya manusia diharapkan dapat menjadi motor penggerak birokrasi utama. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mencanangkan untuk berupaya mewujudkan sumber daya manusia pemerintah menjadi Smart ASN selambat-lambatnya pada tahun 2024. Smart ASN adalah predikat yang diberikan kepada ASN dengan integritas tinggi, mampu berbahasa asing, mampu menguasai teknologi informasi dan komunikasi, berjiwa melayani, memiliki mentalitas wirausaha, jaringan luas, dan keramah tamahan. Dalam rangka mewujudkan Smart ASN 2024, maka pemerintah melakukan upaya pengembangan kompetensi yang sistematis. Kegiatan tersebut menerapkan konsep 10/20/70, terdiri dari 10% klasikal, 20% coaching dan mentoring,
dan 70% action learning. Pelaksanaan coaching, mentoring, dan belajar mandiri dibentuk untuk pengembangan kompetensi non-klasikal yang merupakan tuntutan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Pasal 203, di mana setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan. Pengembangan kompetensi ini bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. Saya Winda Astuti. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan analisis berita tentang pendirian Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Pandeglang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menuntut pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel, dikeluarkanlah Permenpan RB Nomor 23 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima. Kehadiran Mall Pelayanan Publik ini bertujuan untuk memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, serta meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. Mall Pelayanan Publik memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dengan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan 28 konter dengan 1.348 jenis layanan untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, melayani dengan ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, serta menolak segala bentuk praktik KKN dan selalu menerapkan budaya anti gratifikasi. Hal tersebut menggambarkan penerapan nilai-nilai berakhlak, fungsi, tugas, kewajiban, kode etik, dan kode perilaku seorang ASN. Dari video pertama terkait suap jual beli jabatan kepala daerah, seperti yang kita ketahui, pengelolaan jabatan tinggi dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Seharusnya pengelolaan SDM dalam pemerintahan menggunakan sistem merit dengan 3 kriteria, yaitu kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Dari video 2, yaitu 3 masalah SDM dalam birokrasi sehingga hanya 20% saja yang dapat diandalkan. Yang pertama itu kompetensi, yang kedua kemauan, dan yang ketiga kolaborasi dan koordinasi. Harusnya kita sadar sebagai ASN dalam tugas dan fungsinya, serta harusnya berperilaku sesuai dengan kode etik dan perilaku profesi sebagai ASN. Dari video ketiga, mewujudkan Smart ASN 2024, di mana setiap ASN mendapat 20 jam pelajaran dalam meningkatkan kompetensinya dengan menggunakan sistem CMB, coaching, mentoring, dan belajar mandiri. Dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 70, di mana dikatakan bahwa setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya. Dari video keempat terkait Mall Pelayanan Publik yang ada di Pandeglang, merupakan salah satu contoh dari penerapan Smart ASN dan Smart Governance, di mana setiap pekerjanya mampu mengoptimalkan kompetensinya dalam melakukan pelayanan sehingga tercapainya birokrasi yang profesional, serta mampu berkolaborasi dengan berbagai macam instansi. Dari semua kasus dapat diartikan bahwa kita sebagai ASN harus menjadi ASN yang berintegritas agar tercapainya tujuan Smart ASN dan Smart Governance. Saya Gian Supriyatna, terima kasih. Sekian analisis berita yang dapat kami sampaikan. Saya Winda Astuti dan seluruh rekan kerja yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.